Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, semoga tetap semangat, sehat selalu dan tetap ceria mengikuti pembelajaran di rumah saja. Boleh disiapkan dulu buku paket tema 5-nya dan disiapkan juga buku tulis catatan tematiknya. Oke, di halaman 11, lalu di halaman 12 dan di halaman 13. Jadi mungkin beberapa teman-teman masih bertanya-tanya, ini apa sih artinya, ini apa sih fungsinya gitu ya. Ingin tahu apa sih arti dari beberapa nama-nama tulang yang terdengar asing. Oke, kita mulai dari kelinci. Dari hewan kelinci ini, di sini digambarkan, ditunjukkan bahwa yang pertama ada tengkorak. Tengkorak itu menunjukkan di bagian paling atas atau rangka kepala di bagian atas. Tengkorak, insya Allah teman-teman semua sudah sering mendengar ya, sudah pernah mendengar tengkorak. Fungsinya itu dia untuk melindungi otak yang ada di kepala kita, gitu ya. Lalu selanjutnya ada tulang leher. Teman-teman juga insya Allah sudah pernah mendengar tulang leher, tidak terlalu asing. Tulang leher itu tulang yang membentuk bagian leher hewan gitu ya. Lalu ini ada yang namanya humerus. Humerus itu menunjukkan kemana sih? Ternyata humerus itu menunjukkan ke arah kaki depan kelinci bagian atas. Jadi humerus itu menunjukkan kaki depan kelinci bagian atas. Kalau di manusia, humerus itu menunjukkan bagian lengan atas gitu ya. Oke, di sini teman-teman boleh ditulis di bukunya, di buku tulisnya masing-masing, beberapa nama asing yang terdengar asing ya, nama-nama tulang yang terdengar asing gitu ya. Yang pertama tadi ada humerus. Humerus itu tulang lengan atas. Jadi dia itu letaknya ada di sini, bagian tangan kita. Kalau manusia itu tangan, kalau mamalia atau hewan berkaki 4 itu kaki bagian depan gitu ya. Dia itu adanya di sini, dari bahu sampai ke bagian siku. Ini namanya humerus gitu ya. Nanti insya Allah akan ditunjukkan juga gambarnya. Jadi humerus itu nama lainnya adalah tulang lengan atas, atau jika pada hewan tulang kaki depan bagian atas gitu ya. Oke, selanjutnya ada radius. Di kelinci sini ditunjukkannya di bagian agak kecil ya. Oke, teman-teman di rumah nanti bisa lihat di bukunya masing-masing. Radius itu menunjukkan di kaki depan bagian bawah, di bagian belakang. Di bagian belakang radius. Oke, sebenarnya apa sih radius itu? Radius itu ini nama lainnya tulang pengumpil. Kalau di manusia terdengarnya lebih sering itu tulang pengumpil. Kalau humerus itu biasanya istilahnya untuk hewan, tapi beberapa juga ada yang menyebutnya untuk manusia. Nama lain itu tulang pengumpil. Tulang pengumpil, silakan teman-teman boleh ditulis. Jadi radius atau tulang pengumpil ini adalah tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah, atau jika pada hewan itu kaki depan ya, tulang kaki depan bagian bawah yang menghubungkan antara humerus dengan telapak tangan. Jadi radius itu adanya di sini. Ini radius. Dia itu terbentuk bersama dengan ulna. Nanti kita bahas ulna, terbentuk bersama dengan ulna. Jadi dia berdampingan dengan ulna, ada di bawahnya humerus, membentuk telapak tangan. Tapi yang menghubungkan langsung ke telapak tangan itu hanya tulang radius. Silakan teman-teman boleh dicatat, dampingan dengan ulna. Jadi dia penyusun tulang lengan bawah berdampingan dengan ulna. Nanti kita lihat gambarnya lagi ya. Oke, selanjutnya ada ulna. Nah, ini dia. Kalau di kelinci sama, ada di kaki depan bagian bawah juga. Ulna itu ada di depannya radius. Ulna itu ada di depannya radius. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri di buku paket masing-masing. Ya. Oke. Jadi ulna itu kebalikannya dari radius. Fungsinya sama, dia menghubungkan antara tulang humerus dengan telapak tangan.
tapi dia tidak membentuk secara langsung ke telapak tangan. Jadi dia hanya berfungsi sebagai pendamping atau penguat dari radius. Kalau yang membentuk telapak tangan sebenarnya itu adalah radius. Nanti kita lihat lebih jelas gambarnya ya. Oke, di sini semoga terlihat jelas gambar tulang manusia ya, tulang lengan manusia. Kalau pada hewan berkaki 4 itu tulang kaki depan gitu ya. Oke, di sini bisa dilihat. Jadi, kalau humerus itu dia tulangnya hanya satu. Nah, ini. Humerus itu hanya satu bagian tulang yang memanjang, hanya satu batang tulang gitu ya. Humerus itu hanya satu batang tulang dari sini hingga ke sini. Itu humerus. Jadi dia hanya satu, tidak berdampingan. Nah, kalau radius dan ulna dia berdua, ada dua batang, itu saling berdampingan menghubungkan antara tulang humerus dengan telapak tangan. Nah, yang menghubungkan langsung ke telapak tangan ini namanya tulang radius atau tulang pengumpil. Ini yang ini. Ya, yang ini dia semakin, kalau tulang radius atau tulang pengumpil dia semakin ke bawah semakin melebar tulangnya. Kenapa melebar? Karena dia membentuk langsung telapak tangan gitu ya. Semoga teman-teman bisa terlihat jelas. Lalu yang di sampingnya kira-kira tulang apa? Ini tadi temannya dari tulang radius, itu tulang ulna. Tulang ulna atau biasa disebut di rangka manusia adalah tulang hasta. Jadi tulang ulna ini sama fungsinya menghubungkan antara tulang lengan atas atau humerus dengan bagian telapak tangan, hanya saja dia kebalikannya dari tulang pengumpil, kebalikannya dari radius. Kalau radius bagian atasnya kecil, bagian bawahnya melebar. Kalau ulna bagian atasnya sedikit lebih besar dari bagian bawahnya. Jadi kalau ulna itu semakin ke bawah dia semakin kecil tulangnya. Itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami mengenai humerus, ulna, dan radius. Oke, nanti teman-teman bisa menulis informasinya. Oke, selanjutnya di kelinci ada apa lagi sih yang kira-kira namanya itu masih terdengar asing? Ada tulang kaki depan. Insya Allah teman-teman sudah paham tulang kaki depan berarti yang membentuk jari-jari kaki depan kelinci gitu ya. Lalu ada tulang kaki belakang. Insya Allah teman-teman juga sudah paham yang membentuk kaki belakangnya kelinci. Tulang pubik adalah, teman-teman bisa tulis, tulang pubik adalah tulang yang melindungi bagian kelamin hewan. Tulang pubik adalah tulang yang melindungi bagian kelamin hewan. Biasanya dia berada di bagian paling depan tulang panggul. Jadi jika ada tulang panggul atau tulang pinggul, itu di bagian depannya adalah tulang pubik. Dia berfungsi untuk melindungi alat kelamin dari hewan atau manusia gitu ya. Oke, selanjutnya ada tulang ekor. Nah, ini dia tulang ekor, itu dia letaknya ada persis di belakang tulang pubik tadi. Persis di belakang tulang pubik. Oke, lalu ada tulang panggul. Nah, ini tadi tulang panggul itu dia bagian paling belakang dari tulang pubik. Tulang panggul itu bagian paling belakang dari tulang pubik. Fungsinya adalah dia menghubungkan tulang belakang dengan bagian bawah atau kaki dari hewan atau manusia. Jadi tulang panggul itu dia lebih berfungsi untuk menahan beban dari manusia atau hewan gitu ya. Oke, selanjutnya makin ke atas itu ada tulang pangkal paha. Teman-teman sudah tahu insya Allah tulang pangkal paha itu tulang paling atas bagian paha, yang membentuk bagian paha paling atasnya gitu ya. Lalu ada ruas tulang belakang. Nah, ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya tentang vertebrata. Tulang belakang itu ini lebih bisa diartikan juga sebagai tulang punggung gitu ya, yang ada di bagian belakang hewan atau manusia. Tulang punggungnya itu namanya tulang belakang. Oke, selanjutnya kita ke burung. Oke, di burung ini sama seperti tadi, ada tengkorak, rongga mata. Insya Allah teman-teman sudah paham untuk melindungi mata. Rahang yang ada di bagian bawah kepala ya, rahang.
Teman-teman insya Allah sudah tahu kalau rahang. Lalu tulang leher sama seperti tadi, tulang rusuk. Tulang rusuk ini nanti fungsinya melindungi organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya. Ini akan dibahas kemudian ya, tulang rusuk. Lalu ada tulang dada, tulang kering. Nah ini, tulang kering itu sebenarnya fungsinya sama dengan tulang hasta atau ulna. Cuma kalau di kaki dia lebih dikenal sebagai tulang kering. Kalau di tangan dia lebih dikenal sebagai temannya dari tulang pengubil atau radius, atau biasa disebut ulna gitu ya. Lalu setelah tulang kering ada tulang jari kaki. Insya Allah teman-teman sudah paham, yang membentuk jari-jari dari ayam, burung ya, bukan ayam ya, burung atau ayam ya, unggas intinya ya. Lalu ada tulang telapak kaki, lalu ada tulang paha, lalu ada tulang panggul, humerus sama seperti tadi, radius dan ulna sama seperti tadi. Lalu ada sayap. Sayap ini hanya sayap ya, tidak berbentuk tulang. Lalu baru ada tulang sayap. Tulang sayap itu dia hampir sama dengan bagian kaki depan kelinci. Hanya saja dia strukturnya lebih kecil, tulangnya itu lebih kecil dari kaki depan kelinci atau dari tangan manusia. Dia jauh lebih kecil karena dia hanya untuk sebagai pembentuk tulang sayap, namun fungsinya itu hampir sama dengan kaki depan kelinci atau tangan manusia gitu ya. Jadi kalau burung itu tangannya lebih digantikan dengan sayap gitu ya. Oke, selanjutnya ada katak. Katak sama ada tengkorak, ada ulna, radius, humerus, ruas jari, tulang ekor, tulang pangkal paha, mata kaki, tulang paha atas, prosesus tulang belakang. Nah, prosesus itu apa sih? Prosesus itu nih, bagian yang kecil-kecil ini. Jadi dia itu cabang dari tulang belakang, tonjolan yang sedikit runcing, tonjolan-tonjolan dari tulang belakang yang sedikit runcing. Kalau di katak ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang atau ada 8, 4 kanan kiri. Kalau di manusia nanti ada banyak. Nanti kita bahas selanjutnya. Lalu ada ruas tulang belakang yang tadi ini atau tulang punggung. Lalu tulang belikat. Nah, tulang belikat ini apa sih? Tulang belikat itu ini. Dia itu tulang paling atas. Tulang belikat itu tulang punggung paling atas. Tulang belikat itu tulang bagian belakang tubuh yang paling atas. Jadi dia membentuk menghubungkan dari tulang kepala ke tulang belakang atau tulang punggung dari hewan atau manusia. Jadi tulang belikat itu tulang belakang bagian tubuh yang paling atas. Adanya di sini. Belikat. Itu ya. Oke, terus untuk ikan. Ikan itu ada sama tengkorak, rongga mata, tadi sama seperti burung, ada rongga insang. Nah, kenapa sih kok ikan ada rongga insang? Teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau ikan itu bernafasnya menggunakan insang, tidak menggunakan paru-paru. Makanya perlu dilindungi oleh tulang untuk menghindari benturan-benturan yang tidak diinginkan, karena itu bagian yang sangat penting untuk ikan. Ada rongga insang, lalu ada sirip dada. Sirip itu fungsinya untuk sebagai alat geraknya ikan. Kalau sirip dada berarti dia ada di bagian depan dari ikan, di dekat kepala gitu ya. Lalu ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini sama seperti tadi, fungsinya untuk melindungi organ-organ penting seperti ususnya, hatinya gitu ya, jantungnya. Lalu ada sirip perut. Nah, kalau tadi sirip dada yang ada di dekat kepala, sirip perut itu yang ada di perut ikan. Fungsinya sama sebagai alat geraknya juga. Lalu ada sirip belakang. Sirip belakang sama fungsinya sebagai alat gerak juga. Lalu ada sirip ekor, sama juga. Dia terletak di bagian paling belakang ikan, paling ujung ikan gitu ya. Lalu ada sirip punggung. Nah, ini dia ada di bagian atas ikan. Tulang belakang sama seperti tadi, sama seperti burung, kelinci, dan katak. Oke, lanjut ke kadal. Ada tengkorak sama, humerus sama, ada di sini, sebelah sini. Nanti teman-teman perhatikan tanda panahnya ya. Lalu ada radius juga.
lalu ada tulang jari, ada ulna juga, lalu ada tulang rusuk sama tulang betis. Kenapa di sini tulang betis ditulis, yang lainnya tidak ditulis? Karena pada kadal tulang betis ini sangat berperan penting untuk alat geraknya kadal. Karena dia fungsinya benar-benar untuk menahan beban dari berat badannya kadal ya. Oke, lalu ada tulang ruas jari, ada tulang telapak kaki, tulang paha, ada di sini tulang paha. Lalu ada tulang panggul sama seperti tadi. Lalu ada tulang belakang, sama juga tulang belakang itu dari sini ke sini, tulang belakang. Oke, tadi demikian sudah sedikit penjelasan tentang bagian-bagian dari rangka atau tulang hewan. Kalau tadi teman-teman perhatikan, kita sudah menyebutkan bagian-bagian tulang dari kelinci, lalu dari burung atau unggas, lalu ada katak, ikan, dan kadal. Kalau teman-teman perhatikan dari hewan-hewan tersebut, dari kelinci, burung atau unggas, lalu katak, ikan, dan kadal, kalau teman-teman perhatikan, kira-kira tulang-tulangnya itu ada di mana sih? Di dalam tubuh atau di luar tubuh? Kalau teman-teman perhatikan, hewan-hewan tersebut memiliki tulangnya itu ada di mana sih? Ada di dalam tubuhkah atau di luar tubuhkah? Emang ada Bu Nana tulang yang di luar tubuh? Ada ya Bu Latifah ya? Ada, insya Allah. Memang ada ya. Jadi Allah itu menciptakan makhluknya itu beragam, unik-unik semua gitu ya, semuanya memiliki keunikan. Jadi kalau tadi kita sebutkan ada kelinci, ada burung, ada katak, ada ikan, ada kadal, itu semua hewan yang memiliki rangka atau tulang di dalam tubuh. Kalau yang di dalam tubuh itu biasanya dia termasuk jenis hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, makanya dari tadi kita bahas dari mulai kelinci sampai kadal itu semuanya memiliki tulang belakang. Iya tidak? Coba dicek lagi. Kelinci ada tulang belakangnya. Terus burung ada tulang belakangnya. Ada ya tulang belakangnya di sini. Ada tulang belakangnya. Nah, ini ditunjukkannya dengan tulang rusuk. Di atas tulang rusuk ini sebenarnya tulang belakang. Lalu di katak ini tulang belakangnya. Lalu di ikan juga ada, ini tulang belakangnya. Terus di kadal juga ada tulang belakangnya. Gitu ya. Jadi hewan-hewan yang memiliki tulang di dalam tubuh itu dia disebut hewan vertebrata. Ya. Jadi struktur rangka atau struktur tulang yang terbentuk di dalam hewan itu disebut hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Dia memiliki rangka dalam atau biasa disebut dengan endoskeleton, gitu ya. Oke, memang ada ya yang tidak bertulang belakang atau yang rangkanya di luar tubuh. Ada. Kalau teman-teman perhatikan hewan siput atau kura-kura atau keong ya, itu semuanya punya rangka di luar tubuh. Nah, mereka sahabat-sahabat kita itu dia tidak memiliki tulang belakang. Nah, dia memiliki rangka luar yang ada di luar tubuh tapi tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Jadi dia bagian belakangnya atau bagian punggungnya itu lunak, tidak ada tulangnya sama sekali gitu ya. Nah, hewan seperti siput jadi makanan ya, siput, kura-kura, lalu apa tadi, keong, yang seperti itu dinamakan hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Jadi sebenarnya vertebrata itu artinya tulang belakang. Kalau in atau nanti ada juga disebut a gitu ya, vertebrata, in-nya itu sebenarnya berarti tidak. In-nya itu berarti tidak, atau nanti ada juga yang menyebutnya a vertebrata. Jadi a itu artinya
tidak atau in itu artinya tidak. Artinya dia tidak memiliki tulang belakang. Jadi hewan-hewan seperti itu biasanya tidak memiliki organ-organ yang dimiliki oleh manusia, organ-organ penting yang dimiliki oleh manusia dan hewan-hewan yang tadi kita lihat di buku, seperti jantung, paru-paru, dan alat pencernaannya itu terbentuknya khusus, tidak seperti manusia dan hewan-hewan yang tadi di buku. Jadi contoh hewannya apa aja sih Bu Nana selain tadi siput, kura-kura, keong? Ternyata ada juga yang tidak memiliki rangka luar tapi dia juga tidak memiliki tulang belakang. Coba teman-teman bayangkan kira-kira apa ya hewan yang tidak memiliki tulang luar dan tidak memiliki juga tulang belakang yang ada di dalam tubuh. Jadi dia itu jantungnya, paru-parunya, ususnya itu memiliki struktur yang khusus, bentuknya khusus, diciptakan oleh Allah khusus gitu ya. Dia bernafasnya dengan cara khusus, yaitu melalui kulit. Apakah binatang itu? Tereng. Binatang itu adalah, ada nggak ya sini gambarnya? Binatang itu, nah ini dia. Binatang itu adalah cacing. Binatang itu adalah cacing. Jadi cacing ini tidak memiliki rangka luar, juga tidak memiliki tulang belakang. Makanya dia semuanya serba istimewa, bernafasnya dengan kulit dan sebagainya. Pencernaannya juga tidak seperti hewan-hewan lain atau tidak seperti manusia. Lalu di sini ada juga kupu-kupu. Kupu-kupu juga termasuk hewan tanpa tulang belakang. Kalau teman-teman pernah memegang kupu-kupu, apakah bagian belakang kupu-kupu itu keras? Tidak ya. Lalu selanjutnya, ini tadi yang kita bahas, siput. Selain ada siput, ada kupu-kupu, ada cacing, juga ada nanti capung, belalang. Itu teman-teman kita yang tidak memiliki tulang belakang, yang tidak memiliki atau disebut invertebrata atau vertebrata. Silakan teman-teman tulis di buku tulisnya, lalu dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas semangatnya. Semoga selalu Allah mudahkan, semoga selalu Allah sehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.